Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Selamat datang pemirsa yang terkasih dan semua pemirsa kami dimanapun Anda berada di episode baru program studi harian kami, yaitu Semua Kitab Suci. Kita telah mencapai episode terakhir dalam kitab Yesaya, dan episode hari ini akan menjadi kesimpulan dari pengertian utama dalam kitab hebat ini, tidak hanya untuk satu pasal. Jadi saya mendorong Anda untuk mengikuti kami hari ini karena kita akan memberi pengarahan kepada kitab Yesaya. Jika Anda memiliki pertanyaan yang belum terjawab dalam episode ini, Anda bisa berkomunikasi dengan kami melalui email atau nomor telepon yang akan ditampilkan pada saat rehat. Izinkan saya memulai episode yang menyambut tamu saya, pelayan Tuhan, Saudara Yusuf Rehat. Selamat datang Saudara Yusuf Rehat. Terima kasih Saudara Ayat. Kami juga menyambut para hadirin kami, selamat datang. Kami akan mulai episode hari ini dalam beberapa menit, tetap bersama dengan kami. Selamat datang Saudara Yosef. Setelah perjalanan panjang mempelajari kitab Yesaya, kita sudah menyimpulkan di episode sebelumnya, tapi kita tidak bisa meninggalkan kitab ini begitu saja tanpa melakukan kesimpulan singkat terhadap gagasan utama dari kitab Yesaya, sehingga siapapun yang pertama kali menonton kita dapat mengambil gambaran umum tentang kitab ini. Mari kita bertanya lagi, apa yang diwakili oleh kitab Yesaya di antara kitab-kitab di dalam Alkitab? Ini adalah kitab kenabian yang pertama dan kitab kenabian yang terpanjang. Dan ini adalah kitab terbesar kedua dalam Alkitab setelah kitab Mazmur. 66 pasal. Nama Yesaya berarti keselamatan Tuhan, dan kitab ini membahas keselamatan Tuhan yang tentu saja tidak tergenapi kecuali di dalam Kristus. Siapapun yang memiliki Kristus telah menikmati keselamatan dari Tuhan. Itu sebabnya banyak dibicarakan tentang Kristus yang dianggap sebagai subjek utama dari kitab besar ini, yaitu kitab Yesaya. Kami membutuhkan Anda memberikan gambaran tentang penulisnya, dan perlu kami tekankan bahwa kami tidak menulis bagian pertama saja. Karena banyak kritikus mengatakan bahwa Yesaya menulis bagian pertama dari pasal 1 sampai 39 dan penulis lain menulis bagian kedua pasal 40 sampai bagian bab yang terakhir. Ceritakan kepada kami tentang kesatuan penulis dan tentang subjek keseluruhan kitab ini. Ketika kita membaca Perjanjian Baru, kita menemukan kutipan dari kitab kedua yang dikaitkan dengan Yesaya. Misalnya di Sinagoga Nazaret, gulungan kitab Yesaya diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia membaca dari Yesaya 61 yang merupakan bagian kedua. Dan hal yang sama terjadi dalam Kisah Para Rasul 8 ketika sida-sida Ethiopia sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke negaranya Ethiopia. Dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya, khususnya pasal yang ke-53. Semua ini menunjukkan bagian pertama dan bagian kedua ditulis oleh penulis yang sama, dan keduanya membawa pesan yang sama. Walaupun pokok bahasanya berbeda-beda pada masing-masingnya. Jadi penulis kedua bagiannya adalah Yesaya. Kenapa dua bagian? Maksudnya apa perbedaan konseptual bagian pertama dari pasal 1 sampai pasal 39 dan bagian kedua dari pasal 40 hingga akhir kitab ini? Misalnya di bagian pertama pasal 1 sampai pasal 40, musuh yang jelas adalah Asyur. Sedangkan kita tidak membaca tentang Asyur di bagian kedua, tapi kita banyak membaca mengenai Babilonia. Dan dari sudut pandang ini mereka menilai kedua kitab ini ditulis oleh dua penulis berbeda. Tentu saja tujuan dari para kritikus buta yang jahat ini yang menyangkal bahwa Yesaya adalah penulisnya adalah menyangkal nubuatan itu. Jadi ketika Yesaya menyebutkan nama Kores orang Persia di pasal 45 misalnya,
Hal ini buat mereka mengatakan bahwa ada penulis lain yang muncul ratusan tahun setelah Yesaya dan menulis tentang Kores. Namun, kita yang percaya bahwa Alkitab adalah kitab nubuatan tidak punya masalah sama sekali dengan Yesaya membicarakan hal-hal demikian. Bukan karena Yesaya mengetahuinya, tetapi karena Tuhanlah yang mengilhami Yesaya. Dikatakan tentang Tuhan di bagian kedua kitab Yesaya yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Tidak hanya di pasal 45 tapi juga di akhir pasal 44 dia baru membuat tentang kedatangan Kores dan bagaimana dia menghancurkan Babilonia dengan mengalihkan aliran sungai Efrat dan mengeringkannya dan masuk dari bawah tembok kota Babel. Ini adalah kebenaran yang berbeda dengan mereka yang mengingkari nubuatan tersebut. Anda menyebutkan dua bagian besar dari pasal 1 hingga 39, kemudian 40 sampai 66. Apakah ada bagian internal lain untuk kitab ini? Kita dapat membaginya menjadi 3 bagian. Dari 1 hingga 35 yang merupakan bagian besar, lalu ada bagian tengah yang bersifat historis dan bukan bersifat nubuatan. Dari pasal 36 hingga 39, 4 pasal sejarah. Kemudian bagian kedua dari pasal 40 hingga 66. Dan bagian kedua ini dibedakan dari kenyamanannya dan berisi banyak pembicaraan tentang hamba Yahweh yang adalah Kristus yang akan datang dalam wujud seorang hamba. Bagian pertama dari 1 hingga 35 dibagi menjadi 3 bagian. Dan bagian kedua dari 40 hingga 66 juga dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ada 3 dan di tengahnya ada bagian sejarah. Jadi jumlahnya adalah 7 dan kita secara umum adalah kitab yang terdiri dari 7. Dalam Habakuk 3 dia berkata kau isi anak panah. Jadi kata itu terbagi menjadi 7. Anda menyebutkan bahwa bagian ketiga dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Jika Anda berkenan, beritahu kami gagasan yang dibicarakan masing-masing dari ketiga bagian tersebut. Bagian pertama berisi 27 pasal terbagi menjadi 3 bagian, masing-masing 9 pasal. Dari 40 hingga 48 yang diakhiri dengan tidak ada damai sejahtera, kata Tuhan bagi orang-orang fasik. Kemudian dari 49 menjadi 57. 9 pasal juga yang diakhiri dengan kalimat yang sama. Lalu bagian terakhir, bagian pertama memberitahu kita mengenai pembuangan di Babilonia dan kembalinya dari pembuangan di Babel. Jadi ini berbicara tentang kenyamanan. Ini juga berbicara tentang nama Kores si Persia dan cara dia menang. Bagian kedua lebih membahas tentang Kristus. Jadi mulai dari pasal 49 kita menemukan puisi mengenai Kristus dan puisi kedua tentang Kristus di pasal yang ke-50. Dalam pasal 53 ada puisi indah tentang Kristus, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Kemudian pada bagian terakhir dari pasal 57 hingga 66 berbicara tentang berkat-berkat di masa depan dari kerajaan 1000 tahun dan topik utamanya adalah berkat masa depan Yerusalem. Kata kunci apa yang sering diulang agar kita dapat memahami karakter dari keseluruhan kitab ini? Nyatanya yang khusus dari Israel diulangi pada bagian kedua tersebut dan merupakan salah satu tanda kesatuan isi dan Sang penulis. Seolah ingin mengatakan bahwa yang membedakan Tuhan adalah Dia itu kudus. Kita selalu mengatakan bahwa Allah Maha Besar, Maha Kuat, dan Maha Mengetahui. Semua ini benar, namun kita sering lupa bahwa Tuhan itu kudus. Ketika kuasa Tuhan disebutkan, Alkitab mengatakan 2 kali. 1 kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar bahwa kuasa dari Allah asalnya. Namun ketika dia berbicara tentang kekudusan dalam pasal 6 kitab Yesaya, dia berkata, kudus, kudus, kudus. 3 kali, karena kekudusan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari Tuhan. Jadi ada 3 bagian, profetik, historis, dan mesianis. Pada bagian mesianis yang Maha Kudus Israel menegur dosa bangsa ini. Di bagian sejarah yang Maha Kudus Israel menyelamatkan dari setiap musuh. Benar. Adapun bagian mesianis ini terkait dengan kedatangan Kristus yang Maha Kudus Israel sebagai penghibur. Ya. Inilah yang Maha Kudus Israel. Benar. Jika berkenan kita akan melihat laporan kemudian mendengarkan pertanyaan dari hadirin. Kita mungkin telah memperhatikan bahwa di bagian kedua ini, yaitu dari pasal 40 hingga pasal 66, masing-masing dari 3 bagiannya dimulai dengan pasal sebagai pengantar bagian dan diakhiri dengan rujukan pada 2 golongan bangsa, dengan petunjuk bahwa tidak ada kedamaian bagi orang jahat
Justru penghakiman yang mengerikan akan menimpa mereka. Bagian pertama dari pasal 40 hingga pasal 48, topik utamanya adalah Koresh, hamba Tuhan, dan penyelamatan dari pembuangan Babilonia. Adapun bagian kedua dari pasal 49 sampai pasal 57, topiknya adalah Mesias, hamba Yahweh yang sejati dan keselamatannya yang agung. Bagian ketiga dari pasal 58 hingga pasal 66, prihatin dengan kota Yerusalem dan pemerintahan kedamaian, berkat dan kemuliaan. مسح الدمع سكيبا من عيون البسطاء نازعا حزن الحزان زارعا فيهم عزاء غافرا كل الخطايا شافيا من فيه داء رافعا كل البلايا دافعا كل الشقاء رافعا كل البلايا دافعا كل الشقاء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير هل تذوقت سلاما ونعمت بالفداء من مسيح بدماءه أجزل لك العطاء راضيا ضحى غناه حتى يغني الفقراء جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير فيبصر حتى الضرير Saudara Yosef telah mengatakan bahwa ini adalah kitab nubuatan yang pertama dan terpanjang. Saya ingin bertanya sejauh mana kita dapat memperoleh manfaat dari bagian profetik ini dalam kehidupan rohani kita. Oke, kitab ini adalah kitab nubuatan yang dikaitkan dengan hubungan Tuhan dengan umatnya di masa sejarah serta masa kesusahan besar. Bagaimana kita sebagai orang percaya di era gereja dapat memperoleh manfaat dari ayat-ayat ini dan sejauh mana kita dapat menerapkan beberapa bagiannya pada diri kita. Mari kita sepakat, saudara, ayat bahwa sifat Tuhan tidak pernah berubah. Jadi Benar. Tuhan yang kita baca di Yesaya adalah Tuhan yang sama yang kita hadapi. Benar. Apa kita baca tentang Tuhan menurut kitab Yesaya? Misalnya, Allah membenci kemunafikan dan agama sesat, yaitu ketakwaan hanya dengan perkataan, sedangkan hati kita jauh darinya. Hal ini dikutuk dalam pasal 1 dan juga dalam pasal ke-29. Ada banyak hal yang dibenci Tuhan Benar, dia dan tidak tahan terhadap disukai kedurhakaan dan oleh perkumpulan orang Tuhan. munafik. Dia tidak tahan terhadap kedurhakaan dan perkumpulan yang munafik. Jadi saya harus tahu bahwa jika saya ingin mendekati Tuhan, saya harus jujur. Benar. Allah menyukai kebenaran yang ada dalam hati dan benci kesombongan. Dan ini telah kita lihat di pasal terakhir dari seluruh kitab ini. Ketika dia berkata, tetapi pada orang inilah aku memandang kepada orang tertindas dan patah semangatnya. Dan yang gentar terhadap firmanku. Sebenarnya yang lain mengatakan, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Tuhan tidak dapat menanggung hal ini. Ketika kita berusaha dengan Tuhan, kita harus memperlakukan dia dengan rendah hati dan berjalan dengan rendah hati bersama dia. Sepanjang kitab ini Tuhan mengutuk penyembahan berhala. Penyembahan berhala dengan bentuk yang kudus dan sesat saat ini tidak ada. Tapi penyembahan berhala saat ini adalah jika kita beralih ke nafsu dan keserakahan.
Ada orang-orang yang perutnya adalah Tuhannya. Mereka berjaya. Dan mereka bermegah karena rasa malunya bagi yang lain itu adalah seks. Jadi penyembah berhala masih ada dan kita harus tahu bahwa Tuhan membencinya dan berdoa bersama Daud. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Tuhan itu kudus. Tuhan menghibur. Jika dia menghibur umatnya di dunia, bukankah dia menghibur saya? Seperti seorang yang dihibur ibunya. Kenyataannya, ada penghiburan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Tuhan menjawab doa, kita melihatnya di kitab ini. Jadi saya bisa mendapatkan banyak manfaat dari kitab ini. Setiap kali saya membaca sesuatu yang menunjukkan sifat-sifat Tuhan, saya mendapatkan manfaat darinya. Kita dapat mengandalkan Tuhan sebagai penghibur. Takutlah kepadanya Tepat. sebagai yang Maha Kudus dan ketahuilah bahwa Dia membenci kejahatan, kesombongan, dan kemunafikan. Apakah ini yang ingin Anda katakan mengenai hal tersebut? Bagaimana kita melihat Kristus dalam kitab Yesaya? Kitab Yesaya adalah kitab nubuatan dan itu adalah perjanjian lama. Dan kita tahu bahwa ada banyak nubuatan tentang pribadi Kristus di perjanjian lama, khususnya kitab Yesaya. Di mana dan bagaimana kita melihat Kristus dalam kitab ini dari awal hingga akhir. Faktanya kitab Yesaya adalah salah satu kitab terbanyak dalam perjanjian lama yang berbicara mengenai Kristus. Mungkin kitab Mazmur agak mirip, tetapi misalnya di manakah kelahiran Kristus dari seorang perawan disebutkan, kita tidak menemukannya kecuali dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Misalnya kita tidak membaca tentang kehidupan kudusnya kecuali dalam Yesaya pasal yang ke-42. Dan mengenai pelayanannya yang berkelanjutan dalam kitab Yesaya pasal 49. Dan kita membaca tentang kematiannya yang menebus dalam Yesaya 53. Dan tentang kebangkitannya juga dalam Yesaya 53. Salah satu bagian yang paling banyak berbicara tentang pemberitaan Kristus adalah kitab Yesaya mulai dari pasal yang ke-9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lalu pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kemudian kita baca tentang ciri-ciri pemerintahan ini. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Bagaimana keadaan pemerintah Kristus nanti? Apakah akan terjadi anarki? Di mana yang kuat menindas yang lemah seperti hutan yang kita tinggali sekarang? Faktanya kita tidak menemukan pembicaraan tentang pemerintahan Kristus dan sifat-sifat pemerintahan Kristus seperti yang kita baca dalam kitab Yesaya. Yesaya 11, Yesaya 65, dan Yesaya 35. Banyak bagian dalam kitab ini yang menceritakan kepada kita tentang ciri-ciri pemerintahan Kristus. Mari kita menerima pertanyaan dari para penonton. Dalam pasal 42 mulai dari ayat 10 ia berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah dia dari ujung bumi, baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulaunya dengan segala penduduknya, baiklah padang gurun menyeringkan suara dan kota-kotanya dengan desa-desa yang didiami Kedar. Di sini yang dimaksud di sini adalah seseorang yang akan datang dari padang gurun dari Kedar. Kepada siapa mereka akan bernyanyi? Apakah yang dimaksud adalah Tuhan atau orang lain? Ayat-ayat ini bukan berbicara tentang seseorang yang akan keluar dari Kedar. Dia berkata, baiklah padang gurun menyaringkan suara desa-desa yang didiami Kedar. Artinya mereka pun akan memuji kemuliaan Tuhan. Siapakah Tuhan yang akan dimuliakan? Di awal pasal, kita membaca tentang seseorang yang dipilih oleh Tuhan. Lihat itu, hambaku yang kupegang orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, langit terbuka baginya dan Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan Roh Kudus tetap tinggal padanya. Juga ayat berikut sepenuhnya berlaku untuk Kristus dan dikutip dalam Injil Matius pasal 12. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan pernah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya, sebab perkataan ini tentang Kristus seperti kita pahami di Matius pasal 12. Kemudian dia mengatakan bahwa seluruh dunia suatu hari nanti akan kembali kepada Tuhan, termasuk juga Kedar di dalamnya. Ngomong-ngomong, apa yang disebutkan tentang Kedar tidak selalu memuaskan. Karena misalnya di Mazmur 20 dia berkata, celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesak. Karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Jadi kadang-kadang Kedar adalah kota yang termasuk kota yang tidak
mengenal Tuhan. Tapi pada saat mulai semua hal, ia akan kembali seperti seluruh padang gurun, yaitu seluruh dunia akan kembali kepada Tuhan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati Anda. Saya sangat menikmati mempelajari kitab ini bersama dengan Anda. Serta kesimpulan singkat dari pasal-pasal besar ini. Kita sampai pada akhir episode. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa yang terkasih, kita telah mempelajari kitab Yesaya, kitab yang luar biasa ini dan nubuatan yang berbicara tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan. Tentang bangsa ini dalam penolakannya terhadap Mesias dan kesengsaraannya. Kemudian pemulihan Tuhan baginya di masa depan dan berkat kerajaan 1000 tahun di bawah pemerintahan Mesias. Saya ingin menyampaikan sebuah pesan sederhana sebelum kita mengakhiri episode ini. Pesan ini adalah bahwa Kristus Juru Selamat telah datang dan bangsa itu telah menolaknya. Dan akibatnya mereka sekarang tercerai-berai dimanapun. Tuhan akan membawa mereka dalam kesengsaraan yang besar dan akan memulihkan mereka. Bagaimana dengan Anda? Mengetahui bahwa Kristus telah datang khusus untuk Anda. Keselamatan Tuhan ditawarkan setiap pribadi kepada Anda di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari penembusan dan keselamatan berlanjut sampai sekarang. Tangan Tuhan terulur kepada Anda. Juru Selamat ada di hadapan Anda dan Dia memanggil Anda. Jangan pernah mengabaikan pesan ini, pesan keselamatan. Kristus sendiri telah datang kepada kita, lahir dari seorang perawan. Kristus adalah subjek dari penderitaan dalam pasal Yesaya 53 yang digenapi secara harfiah dalam dirinya. Dia adalah seorang yang penuh kesedihan dan akrab dengan penderitaan dan Tuhan telah menimpakan kepadanya semua kesalahan kita. Dia ditindas dan menderita namun dia tidak membuka mulutnya. Kristus menderita, dihimpit dan mati demi kepentingan Anda. Apakah Anda menghargai penderitaan Kristus? Apakah Anda menghargai pengorbanan Kristus? Kristus dan pengorbanannya adalah satu-satunya pintu untuk masuki kehidupan yang kekal. Jadi sebelum kita mulai mempelajari buku yang baru, saya berharap Anda memutuskannya sekarang. Apakah Anda mau menerima keselamatan yang sudah disediakan? Apakah Anda telah menerima Kristus? Apakah Anda telah berpakaian dengan kebenaran dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus? Saya berharap Anda telah melakukannya. Sampai jumpa di episode baru untuk mempelajari kitab baru. Semoga Tuhan menyertai Anda. لا ينعسن حافظي ولا ينام سيدي أعطى لنا سلامه وخالقي لم ينسني وفي كل الظروف لي فيه سلام سلامه عجيب يبقى على الدوام سلام 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 عندي سلام في المسيح سلام 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 عندي سلام في المسيح في قلبي سلام وفي فكري سلام لي سلام نبعه شخص الحبيب في ضيقي لي سلام وفي رحبي سلام لي سلام أن سيدي قريب مهما كانت تجربتي لا تحيد عيني عن يسوع يثبتن قدمي كذا وقلبي لن يروح تحيط بذراع القدير
وسلام أن سيدي قد Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.